Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal ini. Sebuah ruang di mana kita mencoba melihat dunia dari kacamata yang sedikit berbeda. Mungkin sedikit lebih dingin, namun tetap berpijak pada realitas yang ada di depan mata. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah pembahasan yang mungkin bagi sebagian orang terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, tajam dan sangat sensitif. Kita akan membedah sebuah pola perilaku yang konsisten muncul di berbagai belahan dunia. Mengapa pemeluk agama mayoritas, apapun agamanya, cenderung menunjukkan perilaku yang bagi mereka yang berada di luar lingkaran tersebut terasa sangat menyebalkan, dominan, dan terkadang menindas. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan sebuah catatan kecil. Apa yang akan kita bicarakan di sini bukanlah upaya untuk menyerang keimanan seseorang secara personal, melainkan sebuah upaya untuk memotret fenomena sosiologis dan psikologi massa berdasarkan data dan kejadian lapangan yang nyata. Ini adalah narasi tentang bagaimana kekuasaan yang dibalut jubah kesucian seringkali kehilangan empati ketika mereka merasa menjadi pemilik sah atas sebuah wilayah atau narasi moral. Jika kita melihat secara jernih tanpa bias ketuhanan, ada sebuah kecenderungan psikologis di mana kuantitas seringkali disalahpahami sebagai kebenaran mutlak. Ketika sebuah kelompok merasa jumlah mereka adalah yang terbanyak, muncul sebuah ilusi bahwa ruang publik adalah perpanjangan dari ruang tamu rumah mereka sendiri. Di Indonesia, fenomena ini sangat jelas terlihat pada penggunaan pengeras suara masjid atau toa. Bagi mereka yang berada di dalam ekosistem tersebut, suara yang menggelegar 5 kali sehari, bahkan seringkali lebih dari itu dengan tambahan pengajian atau puji-pujian di jam-jam istirahat, dianggap sebagai bagian dari identitas dan ketaatan. Namun, dari sudut pandang objektif maupun dari telinga mereka yang tidak berbagi keyakinan yang sama, ini adalah bentuk agresi akustik. Ada sebuah pengabaian yang disengaja terhadap hak orang lain untuk mendapatkan ketenangan di ruang privat mereka sendiri. Seolah-olah, karena mereka adalah mayoritas, maka frekuensi udara di sebuah lingkungan sepenuhnya menjadi milik mereka. Dan siapapun yang merasa terganggu, dianggap sebagai pihak yang tidak toleran atau bahkan anti-agama. Inilah paradoksnya. Mayoritas yang memaksakan kehendak justru seringkali memosisikan diri sebagai korban ketika kenyamanan mereka dalam mendominasi ruang publik mulai dipertanyakan. Dominasi ini bukan sekedar soal suara, tapi soal bagaimana norma-norma agama dipaksakan masuk ke dalam ranah hukum dan etika publik yang seharusnya netral. Di Indonesia, kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan daerah seringkali sangat dipengaruhi oleh sentimen mayoritas ini, yang ujung-ujungnya membuat mereka yang berbeda merasa seperti warga negara kelas 2. Hal ini menciptakan sebuah atmosfer di mana kepatuhan pada simbol jauh lebih dihargai daripada substansi hidup berdampingan. Perilaku menyebalkan ini lahir dari rasa aman yang berlebihan karena merasa dilindungi oleh jumlah. Mereka merasa tidak perlu meminta izin, tidak perlu bernegosiasi dengan lingkungan, karena mereka merasa inilah kami dan ini adalah tanah kami. Ego kolektif ini tumbuh subur ketika tidak ada kritik internal yang kuat dari dalam lingkaran itu sendiri, membuat perilaku yang sebenarnya eksklusif dan mengganggu dianggap sebagai sebuah kewajaran yang harus diterima oleh semua orang dengan lapang dada. Bergeser sedikit ke utara, ke daratan India, kita melihat manifestasi yang jauh lebih brutal dari ego mayoritas ini melalui lensa Hindutva. Di sana, agama Hindu yang secara historis sering dicitrakan sebagai jalan hidup yang damai dan inklusif, telah bertransformasi di tangan mayoritas yang haus kekuasaan menjadi alat persekusi yang sistematis. Masalah konsumsi sapi adalah contoh paling nyata bagaimana sebuah preferensi diet yang disakralkan oleh satu kelompok dipaksakan secara paksa kepada kelompok lain, terutama minoritas Muslim. Kita melihat laporan-laporan tentang vigilante sapi yang melakukan kekerasan jalanan, bahkan pembunuhan, hanya berdasarkan kecurigaan bahwa seseorang membawa atau mengonsumsi daging sapi. Ini adalah bentuk kegilaan kolektif di mana nyawa manusia dianggap lebih rendah nilainya dibandingkan dengan simbolitas hewan yang disucikan. Mayoritas di sana merasa memiliki hak moral untuk mendikte apa yang boleh masuk ke dalam piring makan orang lain, menghancurkan privasi dan hak asasi manusia demi tegaknya hegemoni agama yang mereka yakini sebagai identitas nasional yang tunggal. Persekusi di India tidak berhenti pada urusan piring makan. Ada upaya sistematis untuk mempersulit hidup minoritas Muslim melalui kebijakan kewarganegaraan yang diskriminatif dan penghancuran bangunan-bangunan yang dianggap tidak selaras dengan narasi sejarah versi mereka.
Ketika sebuah agama mayoritas mulai merasa bahwa sejarah hanya milik mereka, maka setiap jejak keberadaan kelompok lain akan dianggap sebagai noda yang harus dihapuskan. Kebencian ini dipelihara melalui retorika politik yang memosisikan mayoritas sebagai pihak yang terancam oleh keberadaan minoritas, sebuah taktik klasik untuk melegitimasi penindasan. Perilaku menyebalkan ini telah berevolusi menjadi sebuah kekejaman yang terorganisir, di mana aparat seringkali menutup mata atau bahkan menjadi bagian dari penindasan itu sendiri. Ini membuktikan bahwa ketika sebuah keyakinan bertemu dengan jumlah massa yang besar dan dukungan politik, moralitas individu seringkali larut dalam arus kebencian kolektif yang menghancurkan nalar sehat. Fenomena yang sama namun dengan wajah yang berbeda bisa kita temukan di Myanmar. Mungkin banyak dari kita yang terkejut melihat bagaimana penganut Buddha yang katanya ajaran yang sangat menekankan pada welas asih dan anti kekerasan bisa terlibat dalam narasi genosida terhadap bangsa Rohingya. Ini adalah bukti telak bahwa identitas mayoritas seringkali lebih kuat daripada ajaran agama itu sendiri. Di bawah pengaruh tokoh-tokoh radikal, massa mayoritas di Myanmar memandang etnis Rohingya bukan hanya sebagai orang asing, tapi sebagai ancaman terhadap kemurnian agama dan bangsa mereka. Suara-suara yang menyerukan pembersihan etnis muncul dari mereka yang seharusnya menjadi teladan kedamaian. Di sini kita melihat bahwa mayoritas memiliki kecenderungan untuk menciptakan musuh bersama agar mereka tetap solid dan merasa memiliki tujuan suci. Dalam prosesnya, kemanusiaan dicampakkan dan apa yang tersisa hanyalah fanatisme buta yang menganggap nyawa minoritas sebagai gangguan yang harus disingkirkan dari tanah air mereka. Ketakutan kolektif ini, yang seringkali tidak berdasar pada realitas objektif, melainkan dipupuk oleh propaganda, mengubah ajaran yang seharusnya damai menjadi senjata ideologis yang mematikan. Kita beralih sekarang ke wilayah yang sering disebut sebagai Tanah Suci, sebuah epicentrum konflik etno-religius yang tak kunjung usai di kawasan Israel dan Palestina. Di sana, kita melihat manifestasi ekstrim dari konsep bangsa pilihan Tuhan yang dianut oleh mayoritas Yahudi. Dari sudut pandang sosiologis, klaim sebagai bangsa terpilih adalah alat psikologis yang sangat kuat untuk membangun kohesi kelompok. Namun, sekaligus menjadi landasan yang sangat berbahaya bagi pembenaran tindakan semena-mena terhadap mereka yang dianggap bukan pilihan. Ketika sebuah kelompok merasa memiliki piagam ilahi atas sebuah tanah dan status ontologis yang lebih tinggi di mata pencipta semesta, maka prinsip-prinsip kesetaraan manusia universal seringkali dikesampingkan. Perilaku menyebalkan di sini bukan lagi sekadar gangguan suara atau batasan diet, melainkan penindasan sistematis yang berwujud pendudukan, perampasan lahan, dan pembatasan gerak terhadap populasi Muslim Palestina. Rasa berhak yang bersumber dari teologi ini menciptakan pembenaran moral atas tindakan yang secara kasat mata melanggar hak asasi manusia. Dominasi mayoritas di wilayah tersebut tidak hanya menyasar populasi Muslim, tetapi juga bermanifestasi dalam sikap merendahkan terhadap minoritas lain, termasuk Kristen. Fenomena terbaru yang terekam dalam berbagai dokumentasi visual menunjukkan insiden di mana oknum dari komunitas Yahudi ultra-ortodoks meludahi peziarah atau rohaniawan Kristen di Yerusalem. Tindakan ini adalah simbol penghinaan yang sangat personal dan purba, sebuah ekspresi dari rasa superioritas religius yang merasa tidak perlu menghormati keberadaan yang lain di ruang yang mereka klaim sebagai milik mutlak mereka. Ini adalah puncak dari arogansi mayoritas yang merasa terlindungi oleh struktur kekuasaan negara dan narasi teologis, di mana mereka merasa memiliki hak untuk mempermalukan orang lain di muka umum hanya karena perbedaan keyakinan. Kejadian-kejadian seperti ini bukanlah kasuistik semata, melainkan gejala dari budaya impunitas yang tumbuh subur ketika satu kelompok merasa identitas mereka adalah satu-satunya yang valid dan sakral di tanah tersebut. Sementara yang lain hanyalah penumpang yang keberadaannya ditoleransi dengan enggan. Kini, mari kita terbang melintasi samudra menuju negara yang sering memproklamirkan diri sebagai benteng demokrasi dan kebebasan, Amerika Serikat. Di sana, kita menyaksikan fenomena yang cukup unik dari mayoritas Kristen yang meskipun secara demografis mulai tergerus, masih memegang kendali kuat atas narasi budaya dan politik, terutama di wilayah-wilayah tertentu yang dikenal sebagai Bible Belt.
Perilaku menyebalkan yang muncul di sini adalah dorongan obsesif untuk memaksakan interpretasi partikular mereka atas Alkitab atau Bible ke dalam ranah hukum publik dan kebijakan negara. Dari sudut pandang sekuler, ini adalah bentuk pemerkosaan terhadap prinsip pemisahan antara gereja dan negara yang seharusnya menjadi fundamen negara tersebut. Kelompok mayoritas ini seringkali memandang segala sesuatu, mulai dari kurikulum pendidikan, hak-hak reproduksi perempuan, hingga isu-isu sosiopolitik global melalui lensa sempit dogmatika fundamentalis. Mereka berupaya mengubah preferensi teologis pribadi menjadi mandat hukum yang mengikat bagi semua warga negara, terlepas dari apa keyakinan mereka. Kekuatan politik Kristen kanan di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana sebuah mayoritas bisa menjadi tirani moral. Mereka seringkali menolak konsensus ilmiah seperti teori evolusi atau perubahan iklim hanya karena dianggap bertentangan dengan pembacaan literal kitab suci mereka, dan berusaha memaksakan pandangan anti-sains ini ke dalam sekolah-sekolah publik. Lebih jauh lagi, ada kecenderungan kuat untuk menghakimi dan mendemonisasi gaya hidup atau kelompok yang tidak sesuai dengan standar moralitas biblika versi mereka. Rasa paling benar sendiri ini menciptakan polarisasi yang tajam dalam masyarakat, di mana kompromi politik menjadi mustahil karena isu-isu kebijakan publik diangkat menjadi perang suci eksistensial. Mayoritas di sini tidak menggunakan kekerasan fisik secara langsung, seperti di beberapa tempat lain. Tetapi mereka menggunakan mekanisme demokrasi untuk membatasi kebebasan orang lain. Memaksakan kehendak mereka melalui jalur legislasi dan peradilan, menciptakan atmosfer di mana kebebasan dari agama atau freedom from religion menjadi sesuatu yang sulit dipertahankan. Jika kita tarik benang merah dari semua contoh di atas, kita melihat sebuah pola perilaku yang konsisten. Keberadaan di dalam kelompok mayoritas tampaknya menumpulkan sensitivitas terhadap perspektif di luar kelompoknya. Ada sebuah kenyamanan psikologis yang datang dari jumlah yang besar, yang membuat individu merasa tidak perlu lagi melakukan introspeksi moral atau berempati pada ketidaknyamanan minoritas. Isu toa masjid di Indonesia dan pemaksaan kurikulum berbasis Bible di Amerika pada dasarnya berasal dari akar yang sama. Asumsi bahwa cara hidup kami adalah norma dan cara hidup kalian adalah pengecualian yang harus menyesuaikan diri. Ini adalah bentuk egoisme kolektif yang dipoles dengan narasi suci, membuatnya seolah-olah menjadi tindakan kebajikan, padahal kenyataannya adalah bentuk dominasi dan pemuasan ego kelompok. Mayoritas seringkali gagal membedakan antara ruang privat dan ruang publik, menganggap bahwa karena mereka mendominasi secara jumlah, maka ruang publik sepenuhnya menjadi hak milik mereka untuk dikelola sesuai selera transenden mereka. Lebih jauh lagi, data menunjukkan bahwa ketika identitas agama mayoritas ini berkelindan erat dengan identitas nasional, potensi munculnya perilaku menyebalkan hingga menindas menjadi berlipat ganda. Di India dan Myanmar, kita melihat bagaimana menjadi penganut Hindu atau Buddha yang baik disamakan dengan menjadi warga negara yang setia, sehingga minoritas Muslim otomatis dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas negara atau bahkan agen asing. Narasi ini sangat efektif untuk memobilisasi massa dalam melakukan persekusi atau mendukung kebijakan genosidal. Ketakutan akan kehilangan status dominan membuat mayoritas seringkali bertindak irasional dan defensif, melihat setiap tuntutan kesetaraan dari minoritas sebagai serangan terhadap eksistensi mereka. Alih-alih menggunakan posisi mereka untuk melindungi dan merangkul, mereka justru menggunakannya untuk menindas dan meminggirkan, memastikan bahwa hierarki kekuasaan tetap terjaga demi kenyamanan status quo mereka. Fenomena mayoritas yang merasa terancam atau persecuted minority complex adalah sebuah anomali psikologis yang secara konsisten kita temukan dalam data sosiopolitik di berbagai negara. Di Indonesia, perilaku menyebalkan ini seringkali berlindung di balik payung hukum yang bias seperti Undang-Undang Penodaan Agama. Kita bisa melihat bagaimana sebuah komplain sederhana mengenai volume pengeras suara masjid yang secara objektif adalah masalah kenyamanan publik dan polusi suara bisa berujung pada hukuman penjara bagi pelapornya.
Ini adalah sebuah bentuk tirani perasaan, di mana ketersinggungan kelompok mayoritas dianggap sebagai fakta hukum yang lebih tinggi daripada hak warga negara untuk mendapatkan keadilan. Mayoritas di sini tidak hanya mendominasi ruang udara dengan suara, tetapi juga mendominasi narasi kebenaran di ruang pengadilan. Ada sebuah pola di mana mereka merasa bahwa identitas mereka begitu rapuh sehingga kritik sekecil apapun harus dibalas dengan penghancuran hidup orang lain. Ketidakmampuan untuk menerima kritik ini bukan tanda kekuatan, melainkan tanda dari ego kolektif yang sangat tidak stabil yang merasa bahwa dunia harus berputar sesuai dengan ritme ritual mereka tanpa pengecualian. Hal yang sama terjadi di India, namun dengan skala yang lebih sistemik dan berbahaya secara fisik. Narasi mayoritas Hindu di sana telah menciptakan istilah-istilah seperti love jihad atau land jihad, sebuah teori konspirasi yang menuduh minoritas Muslim secara sengaja mencoba mengubah demografi negara melalui pernikahan atau penguasaan lahan. Secara statistik, klaim ini seringkali tidak memiliki basis data yang kuat, namun fungsinya bukan untuk mengungkap kebenaran, melainkan untuk menciptakan justifikasi bagi perilaku diskriminatif. Mayoritas di India menggunakan ketakutan akan kehilangan dominasi budaya untuk melegitimasi undang-undang yang melarang konversi agama atau mempersulit pernikahan beda keyakinan. Ini adalah bentuk kontrol sosial yang sangat menyebalkan, di mana negara campur tangan dalam urusan paling privat warga negaranya hanya untuk memuaskan paranoia kelompok mayoritas. Persekusi terhadap mereka yang mengkonsumsi sapi hanyalah puncak gunung es dari sebuah upaya besar untuk menyeragamkan identitas nasional di bawah satu warna religius sambil secara aktif meminggirkan siapapun yang tidak sesuai dengan cetakan tersebut. Di wilayah Israel, perilaku menyebalkan ini berakar pada apa yang dalam sosiologi disebut sebagai etnosentrisme religius yang ekstrim. Keyakinan sebagai bangsa pilihan menciptakan sebuah hierarki moral yang secara inheren bersifat eksklusif. Ketika mayoritas Yahudi di sana merasa memiliki mandat ilahi atas sebuah wilayah, maka penduduk asli yang telah ada di sana selama berabad-abad, seperti warga Palestina, dipandang bukan sebagai subjek hukum yang setara, melainkan sebagai penghalang bagi terwujudnya janji suci. Perilaku semena-mena, mulai dari pembangunan pemukiman ilegal hingga pembatasan akses air dan mobilitas, adalah manifestasi dari rasa berhak yang tidak terbatas. Fenomena meludahi minoritas Kristen atau menghina simbol-simbol non-Yahudi di ruang publik Yerusalem adalah cara mereka menegaskan bahwa ruang tersebut adalah milik mereka secara eksklusif. Dari kacamata luar, ini adalah bentuk arogansi yang luar biasa, di mana sebuah kelompok menggunakan teologi kuno untuk membenarkan tindakan dehumanisasi di abad modern. Mereka tidak lagi merasa perlu bernegosiasi dengan norma internasional karena mereka merasa hanya bertanggung jawab kepada otoritas transenden yang mereka klaim memihak mereka. Kecenderungan untuk merasa paling benar dan paling berhak ini juga sangat kental terasa dalam dinamika politik di Amerika Serikat, terutama melalui gerakan Kristen nasionalis. Kelompok mayoritas ini seringkali menunjukkan perilaku yang sangat kontradiktif. Mereka mengagungkan kebebasan, namun secara agresif berusaha membatasi kebebasan orang lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Bible versi mereka. Kita melihat bagaimana isu-isu seperti pelarangan buku di sekolah-sekolah, pembatasan akses kesehatan reproduksi, hingga penolakan terhadap hak-hak komunitas LGBTQ+ digerakkan oleh satu motif utama: keinginan untuk mengembalikan Amerika ke sebuah citra negara Kristen yang sebenarnya adalah sebuah konstruksi mitologis. Perilaku menyebalkan di sini adalah cara mereka memandang segala sesuatu sebagai perang budaya, culture war, di mana mereka memosisikan diri sebagai penjaga moralitas yang sah, sementara semua pandangan sekuler atau progresif dianggap sebagai serangan terhadap iman. Mereka menggunakan sistem demokrasi untuk memaksakan teokrasi lunak, di mana kebijakan publik tidak lagi didasarkan pada data atau kemaslahatan umum, melainkan pada interpretasi sempit terhadap teks kuno yang dipaksakan kepada masyarakat yang plural. Semua perilaku ini memiliki satu kesamaan: kegagalan total dalam membedakan antara keyakinan pribadi dan ruang bersama.
Kelompok mayoritas, karena merasa didukung oleh jumlah yang besar, seringkali kehilangan kemampuan untuk memposisikan diri sebagai yang lain. Di Myanmar, kebencian terhadap Rohingya dipupuk oleh narasi bahwa Buddha dan bangsa Burma adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan siapapun yang berbeda secara etnis dan agama adalah kanker yang harus dibuang. Di sini, agama yang secara filosofis mengajarkan pelepasan terhadap ego justru digunakan untuk memperkuat ego kolektif yang sangat destruktif. Perilaku mayoritas yang menyebalkan ini selalu diawali dengan dehumanisasi kecil-kecilan, seperti pelabelan, pengucilan sosial, hingga akhirnya berujung pada kekerasan yang terorganisir. Mereka merasa tindakan mereka bukan hanya benar, tapi juga mulia, karena mereka percaya sedang membela Tuhan atau agama mereka. Padahal yang sebenarnya mereka bela hanyalah dominasi kelompok dan rasa nyaman mereka dalam menjadi yang paling berkuasa. Data menunjukkan bahwa di negara-negara dengan dominasi agama mayoritas yang kuat, indeks kebebasan sipil cenderung lebih rendah dan tingkat intoleransi sosial lebih tinggi. Ini bukan karena agama tersebut secara inheren jahat, tetapi karena kekuasaan tanpa kontrol, ketika dibalut dengan klaim kebenaran mutlak, selalu cenderung korup dan menindas. Mayoritas cenderung menciptakan aturan yang hanya menguntungkan mereka sendiri, sambil menuntut minoritas untuk selalu memahami dan menghargai sensitivitas mereka. Inilah yang membuat perilaku mereka begitu menjengkelkan bagi mereka yang berdiri di luar lingkaran. Sebuah standar ganda yang dipaksakan secara paksa melalui tekanan sosial, politik, maupun fisik. Mayoritas ingin dihormati secara otomatis tanpa merasa perlu untuk menghormati balik. Sebuah bentuk narsisisme kolektif yang menggunakan simbol-simbol suci sebagai perisai untuk menghindari tanggung jawab etis terhadap sesama manusia yang berbeda. Seringkali, toleransi dimaknai secara asimetris oleh kelompok mayoritas. Dalam berbagai survei sosiologis, kita menemukan pola di mana mayoritas merasa diri mereka sangat toleran hanya karena mereka tidak secara aktif membantai minoritas setiap hari. Namun, definisi toleransi versi mereka seringkali berarti kami mengizinkan kalian ada, asalkan kalian tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak menuntut hak yang sama dengan kami. Di Indonesia, perilaku menyebalkan ini termanifestasi dalam prosedur pendirian rumah ibadah. Kelompok mayoritas seringkali menggunakan alasan administratif atau keharmonisan lingkungan untuk menghalangi pembangunan gereja atau vihara, sementara mereka sendiri bisa membangun tempat ibadah di setiap sudut jalan tanpa memikirkan dampak sosial atau tata ruang. Ini adalah bentuk perundungan suci, sacred bullying, yang dilegalkan oleh konsensus massa. Mereka menganggap kenyamanan visual dan auditori mereka sebagai harga mati, sementara kebutuhan spiritual kelompok lain dianggap sebagai gangguan yang harus dibatasi. Ketimpangan ini menciptakan gesekan yang konstan, di mana minoritas dipaksa untuk selalu mengalah demi apa yang disebut sebagai kerukunan, yang sebenarnya hanyalah istilah halus untuk ketundukan total pada kehendak mayoritas. Perilaku menyebalkan ini juga merambah ke ranah simbolik dan sejarah. Di India, di bawah rezim nasionalis Hindu saat ini, ada upaya masif untuk menghapuskan jejak sejarah Muslim dari ruang publik. Nama-nama kota yang berbau Islami diganti, buku-buku sejarah ditulis ulang untuk mengecilkan kontribusi peradaban Mughal, dan monumen-monumen bersejarah diklaim sebagai bekas situs Hindu yang dihancurkan. Ini adalah bentuk agresi intelektual di mana mayoritas mencoba mencuri masa lalu untuk mengamankan masa depan mereka sendiri. Ketika sebuah kelompok merasa bahwa identitas mereka adalah satu-satunya identitas yang sah bagi sebuah bangsa, mereka akan merasa berhak untuk menghapus eksistensi orang lain dari memori kolektif. Fenomena ini sangat menjengkelkan karena ia mengabaikan fakta objektif demi mitologi yang nyaman bagi penguasa. Mayoritas di sana tidak hanya ingin menguasai tanah, tapi juga ingin menguasai narasi tentang siapa yang paling berhak disebut sebagai anak kandung India, yang secara otomatis memosisikan kelompok lain sebagai pendapang atau penjajah yang tidak diinginkan. Egoisme serupa kita temukan dalam gerakan pemukim di wilayah Israel. Di sana, perilaku semena-mena seringkali dibalut dengan keyakinan bahwa mereka sedang menjalankan misi suci untuk mengambil kembali apa yang secara teologis telah dijanjikan kepada mereka ribuan tahun lalu. Bagi pengamat yang berpijak pada hukum internasional dan hak asasi manusia, melihat bagaimana rumah-rumah warga Palestina dihancurkan untuk dibangun pemukiman baru bagi mayoritas Yahudi adalah sebuah bentuk ketidakadilan yang luar biasa kasar.
Namun bagi pelakunya, ini adalah pemenuhan nubuat. Kekakuan dalam memegang dogma bangsa pilihan ini membuat mereka buta terhadap penderitaan manusia di depan mata mereka. Mereka merasa berada di atas hukum moral universal karena merasa memiliki hukum khusus dari Tuhan. Rasa superioritas ini yang kemudian melahirkan perilaku seperti meludahi peziarah Kristen atau menghalangi akses ibadah bagi umat Muslim di Masjid Al-Aqsa. Semuanya dilakukan dengan perasaan tanpa dosa, karena dalam struktur kognitif mereka, orang lain hanyalah figuran dalam drama suci mereka sendiri. Di Amerika Serikat, perilaku menyebalkan dari mayoritas Kristen seringkali muncul dalam bentuk fetis persekusi. Meskipun mereka adalah kelompok yang paling berpengaruh secara politik dan ekonomi, mereka seringkali berteriak bahwa mereka sedang ditindas setiap kali ada upaya untuk memberikan hak yang setara kepada kelompok non-Kristen atau sekuler. Misalnya, ketika sekolah publik berhenti mewajibkan doa Kristen, atau ketika ucapan Selamat Natal diganti dengan Selamat Hari Raya yang lebih inklusif, mereka meresponnya seolah-olah terjadi genosida terhadap iman mereka. Ini adalah taktik manipulatif untuk mempertahankan hak istimewa, privilege, dengan berpura-pura menjadi korban. Dominasi mereka atas sistem peradilan, terutama dengan penunjukan hakim-hakim konservatif yang pro-Bible, telah menyebabkan kemunduran hak-hak sipil yang cukup signifikan. Mereka memaksakan pandangan moralitas mereka tentang tubuh perempuan dan orientasi seksual ke dalam undang-undang, seolah-olah seluruh warga negara adalah anggota gereja mereka. Ketidakmampuan untuk hidup dalam masyarakat yang benar-benar plural tanpa mencoba mengendalikan perilaku orang lain adalah ciri khas dari mayoritas yang merasa bahwa dunia adalah milik mereka secara eksklusif. Kecenderungan untuk menjadi polisi moral ini sebenarnya adalah manifestasi dari rasa tidak aman yang mendalam. Mayoritas agama seringkali merasa bahwa jika mereka memberikan sedikit saja ruang bagi perbedaan, maka seluruh bangunan keimanan mereka akan runtuh. Itulah sebabnya di Myanmar, para biksu radikal bisa dengan tenang membenarkan kekerasan terhadap Rohingya. Mereka melihat keberadaan etnis dan agama yang berbeda sebagai ancaman eksistensial terhadap kemurnian ajaran Buddha dan bangsa Burma. Dari kacamata logis, argumen ini sangat lemah. Namun dalam psikologi massa, ketakutan adalah bahan bakar yang sangat efektif. Perilaku menyebalkan mayoritas ini, dari yang sepele seperti suara toa hingga yang ekstrim seperti genosida, semuanya berakar pada kegagalan untuk melihat kemanusiaan yang setara pada diri orang lain. Mereka selalu membutuhkan orang luar untuk dipersalahkan atas segala kegagalan internal mereka, dan minoritas adalah sasaran yang paling mudah karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan secara seimbang. Dunia yang kita tempati ini semakin sesak oleh ego-ego besar yang bersembunyi di balik jubah kesucian. Data menunjukkan bahwa dimanapun ada mayoritas agama yang merasa diri mereka suci dan tak tersentuh, disitulah hak-hak individu seringkali dikorbankan. Mereka menciptakan sistem di mana ketaatan pada ritual kelompok dianggap lebih penting daripada keadilan bagi semua. Bagi kita yang melihat ini dari luar, fenomena ini adalah pengingat betapa berbahayanya ketika sebuah kelompok merasa memiliki monopoli atas kebenaran. Mereka tidak hanya merusak kehidupan orang lain, tapi juga merusak nalar publik dengan memaksakan dogma sebagai data dan prasangka sebagai kebijakan. Inilah yang membuat kelakuan mayoritas agama dimanapun seringkali terasa menyebalkan. Mereka menuntut dunia untuk tunduk pada delusi mereka, sambil tetap merasa bahwa mereka adalah pihak yang paling benar dan paling berhak atas segala sesuatu di bawah matahari. Mari kita telusuri lebih dalam, mengapa pola perilaku ini begitu sulit diputus dan justru seringkali menguat seiring berjalannya waktu. Salah satu instrumen paling efektif yang digunakan oleh mayoritas untuk melanggengkan dominasi yang menyebalkan ini adalah melalui sistem pendidikan dan indoktrinasi sejak dini. Di Indonesia, kita melihat bagaimana pendidikan agama seringkali tidak mengajarkan perbandingan agama yang objektif, melainkan penguatan dogma yang memosisikan kelompok sendiri sebagai pemilik kebenaran tunggal dan kelompok lain sebagai pihak yang tersesat atau perlu diselamatkan. Hal ini membangun tembok mental sejak usia dini, di mana anak-anak tumbuh dengan perasaan superioritas moral yang tertanam di bawah alam sadar mereka. Akibatnya, ketika mereka dewasa,
Tindakan-tindakan seperti memaksakan suara toa atau menolak pembangunan rumah ibadah lain tidak dilihat sebagai pelanggaran hak orang lain, melainkan sebagai bentuk pembelaan terhadap iman yang sudah mereka pelajari sebagai prioritas tertinggi di atas segalanya. Pola pendidikan yang serupa juga menjadi motor penggerak di India dan Amerika Serikat. Di India, kurikulum sejarah yang direvisi oleh kelompok sayap kanan bertujuan untuk menanamkan rasa bangga yang berlebihan pada masa lalu Hindu sambil secara halus membangun kebencian terhadap periode kepemimpinan Muslim. Ini menciptakan generasi yang merasa bahwa perilaku persekusi terhadap minoritas adalah bentuk pembersihan sejarah. Sementara itu di Amerika Serikat, kelompok Kristen konservatif terus berupaya memasukkan ajaran kreasionisme ke dalam kurikulum sains dan membatasi akses terhadap literatur yang dianggap tidak biblical. Perilaku ini sangat menjengkelkan karena mereka berusaha membajak institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat berpikir kritis untuk menjadi pabrik pencetak massa yang seragam secara ideologis. Mayoritas di sini menggunakan tangan negara untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi keraguan atau perspektif alternatif, yang pada akhirnya mematikan nalar publik dan memperkuat tirani mayoritas di masa depan. Namun, ada satu faktor yang seringkali luput dari perhatian. Peran dari mereka yang disebut sebagai kelompok moderat dalam lingkaran mayoritas tersebut. Seringkali, perilaku menyebalkan dan ekstrim dari kelompok mayoritas bisa terus berlanjut karena mereka yang moderat memilih untuk diam atau memberikan pembenaran pasif. Di Indonesia, ketika ada kasus penutupan paksa rumah ibadah, banyak Muslim moderat yang secara pribadi tidak setuju, namun enggan bersuara lantang karena takut dituduh sebagai pengkhianat agama atau liberal. Di Israel, warga Yahudi yang vokal menentang pendudukan dan diskriminasi terhadap warga Palestina seringkali dikucilkan dan dicap sebagai self-hating Jews. Ketakutan akan sanksi sosial dari kelompok sendiri inilah yang membuat perilaku buruk mayoritas tetap langgang. Diamnya kelompok moderat memberikan mandat gratis bagi kelompok radikal untuk terus bertindak semena-mena, menciptakan kesan bahwa seluruh mayoritas memang setuju dengan tindakan-tindakan opresif tersebut. Lebih jauh lagi, kelompok mayoritas seringkali melihat sekularisme atau netralitas negara bukan sebagai solusi untuk hidup berdampingan, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap cara hidup mereka. Bagi mayoritas Muslim di Indonesia, Hindu di India, atau Kristen di Amerika, gagasan bahwa negara harus netral dan tidak memihak pada satu agama pun seringkali dianggap sebagai bentuk ateistisme yang dipaksakan. Mereka merasa bahwa karena jumlah mereka besar, negara harus mencerminkan identitas mereka secara eksklusif. Perilaku menyebalkan ini muncul dalam bentuk perlawanan terhadap undang-undang yang melindungi hak-hak minoritas atau kelompok marginal. Mereka merasa bahwa kesetaraan bagi orang lain berarti kehilangan keistimewaan bagi mereka. Inilah akar dari mengapa mayoritas selalu merasa menjadi korban, victimhood, meskipun secara nyata mereka memegang semua tuas kekuasaan. Mereka tidak bisa membayangkan dunia di mana mereka tidak lagi menjadi pusat gravitasi moral dan hukum. Jika kita melihat secara sosiologis, agama mayoritas seringkali berubah fungsi dari sistem kepercayaan spiritual menjadi sebuah identitas suku, tribalism yang luas. Di Myanmar, menjadi penganut Buddha bukan lagi soal mencari pencerahan batin, melainkan soal menjadi bagian dari identitas Burmese yang dominan. Ketika agama sudah menjadi identitas suku, maka setiap kritik terhadap perilaku penganutnya akan dianggap sebagai serangan terhadap suku tersebut. Inilah yang menjelaskan mengapa perilaku menyebalkan seperti penghinaan terhadap penganut Kristen di Yerusalem atau pemaksaan aturan berpakaian tertentu di beberapa wilayah Indonesia terus terjadi. Para pelakunya tidak merasa sedang berbuat jahat, mereka merasa sedang menjaga integritas suku mereka. Dari sudut pandang non-believer, ini adalah sebuah ironi besar. Sesuatu yang diklaim sebagai pesan universal dari Tuhan justru digunakan untuk membangun tembok pemisah yang paling sempit dan eksklusif di antara manusia.
Fenomena ini juga diperparah oleh digitalisasi dan algoritma media sosial yang menciptakan ruang gema, echo chambers, bagi kelompok mayoritas. Di India, pesan-pesan kebencian terhadap Muslim disebarkan secara masif melalui grup-grup WhatsApp, memperkuat prasangka dan melegitimasi tindakan persekusi. Di Amerika, narasi konspiratif tentang perang terhadap kekristenan diproduksi secara massal oleh media-media sayap kanan untuk menjaga agar massa tetap dalam kondisi marah dan defensif. Teknologi yang seharusnya menghubungkan manusia justru digunakan oleh mayoritas untuk mempertebal rasa superioritas dan ketidakpedulian mereka terhadap penderitaan minoritas. Mereka tidak lagi perlu mendengarkan keluhan tetangga yang terganggu oleh suara toa atau warga yang tanahnya dirampas. Mereka cukup mendengarkan validasi dari ribuan orang lain di internet yang memiliki keyakinan yang sama. Inilah yang membuat perilaku mereka terasa begitu bebal dan sulit untuk diajak berdialog secara rasional. Pada akhirnya, pola perilaku menyebalkan ini bukan hanya soal ajaran agama tertentu, melainkan soal bagaimana manusia secara kolektif bereaksi terhadap kekuasaan yang tidak terbatas. Ketika sebuah kelompok tidak lagi merasa perlu berkompromi karena merasa memiliki jumlah dan dukungan ilahi, maka empati akan menjadi barang langka. Perilaku menyebalkan mayoritas adalah gejala dari masyarakat yang sakit, di mana kebenaran tidak lagi dicari melalui bukti dan argumen, melainkan dipaksakan melalui volume suara dan intimidasi massa. Mereka merasa bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara yang naskahnya sudah ditulis oleh Tuhan mereka, dan siapapun yang tidak mengikuti naskah tersebut dianggap sebagai aktor pengganggu yang layak disingkirkan. Ketidakmampuan untuk melihat dunia dari perspektif orang lain adalah kegagalan kognitif terbesar yang dihasilkan oleh dominasi mayoritas yang tak terkendali. Pada akhirnya, jika kita melihat semua pola ini secara objektif dari luar lingkaran dogma, kita akan menyadari bahwa masalahnya bukan terletak pada satu nama Tuhan atau satu kitab suci tertentu, melainkan pada bagaimana kekuasaan mayoritas yang tidak terkontrol secara konsisten menghasilkan arogansi kolektif. Agama, dalam hal ini, seringkali hanya menjadi bensin bagi api tribalisme manusia yang paling primitif. Ketika sebuah kelompok merasa memiliki dukungan dari jumlah massa yang masif sekaligus mandat dari otoritas transenden yang tak terbantahkan, mereka cenderung kehilangan rem moral terhadap sesama manusia yang berbeda. Perilaku menyebalkan seperti penggunaan toa masjid yang tanpa henti di Indonesia, persekusi brutal atas nama sapi di India, narasi genosida di Myanmar, perampasan lahan di Israel, hingga pemaksaan hukum biblikal di Amerika Serikat. Semuanya adalah produk dari satu penyakit sosiologis yang sama. Hilangnya empati akibat merasa menjadi pemilik sah atas kebenaran dan ruang publik. Bagi kita yang memilih untuk melihat dunia melalui lensa rasionalitas dan data, fenomena ini adalah sebuah pengingat bahwa kemanusiaan seharusnya tidak pernah diletakkan di bawah kaki identitas kelompok. Perilaku mayoritas yang menindas ini sebenarnya adalah pengakuan tersirat akan ketakutan mereka sendiri. Ketakutan bahwa tanpa dominasi, tanpa suara keras, dan tanpa intimidasi, narasi yang mereka agungkan mungkin tidak akan mampu berdiri tegak di tengah arus akal sehat. Mereka membutuhkan penindasan untuk merasa kuat, dan mereka membutuhkan musuh untuk merasa suci. Namun, sejarah selalu menunjukkan bahwa tirani mayoritas, sekuat apapun ia terlihat, pada akhirnya akan menciptakan keretakan sosial yang dalam dan menghambat kemajuan peradaban yang seharusnya inklusif dan berbasis pada bukti, bukan pada mitos yang dipaksakan. Melihat semua realitas yang pahit ini, sangat penting bagi kita untuk tetap memiliki ruang-ruang diskusi yang jernih, di mana akal sehat dan data menjadi mata uang utama, bukan sentimen kelompok atau ancaman ketersinggungan. Kita butuh lebih banyak orang yang berani melihat melampaui sekat-sekat mayoritas dan minoritas dan mulai berbicara tentang hak asasi manusia sebagai standar universal yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan teologis manapun. Dunia yang lebih baik bukanlah dunia di mana satu suara mendominasi semua frekuensi, melainkan dunia di mana setiap orang memiliki hak untuk tenang di ruang privatnya dan aman di ruang publiknya, tanpa perlu takut akan persekusi dari mereka yang merasa paling suci hanya karena mereka paling banyak.
Terima kasih telah menyimak penelusuran data dan fenomena sosiologis ini hingga akhir. Topik seperti ini memang berat dan seringkali memicu reaksi emosional. Namun kita perlu membicarakannya agar kita tidak terus-menerus terjebak dalam normalisasi atas perilaku yang sebenarnya merusak tatanan hidup bersama. Jika Anda merasa perspektif-perspektif seperti ini penting untuk terus disuarakan dan dibahas secara intelektual, jangan ragu untuk mendukung keberlangsungan kanal ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, berikan like dan bagikan video ini jika menurut Anda narasi ini memberikan sudut pandang baru yang perlu didengar oleh lebih banyak orang. Suara Anda di kolom komentar juga sangat kami hargai, selama diskusi tetap berjalan dalam koridor rasionalitas dan saling menghargai. Kami di kanal Silent Majority berkomitmen untuk terus membedah isu-isu sensitif yang seringkali dihindari oleh arus utama dengan cara yang lugas dan berbasis realitas. Jika Anda ingin mendapatkan akses lebih awal untuk video-video kami berikutnya, atau ingin menonton konten-konten eksklusif yang hanya tersedia bagi komunitas terbatas kami, silahkan pertimbangkan untuk bergabung menjadi member di kanal ini. Dengan bergabung sebagai membership, Anda tidak hanya mendapatkan keuntungan akses khusus, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menjaga agar ruang diskusi kritis dan independen ini tetap hidup di tengah kebisingan mayoritas. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah berpikir kritis dan tetaplah objektif.